Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan di pagi ini. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan renungan harian Gereja Toraja, Jumat 3 Juni 2022. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang senantiasa melingkupi hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan perkenankan bagi kami sekalian saat ini, sehingga boleh dibangunkan dari sepanjang peristirahatan kami. Tuhan memelihara kami hingga dilayakkan untuk bangun pada pagi yang indah ini. Dan sekarang ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pondasi, sebagai landasan untuk menjalani hari ini, bahkan untuk menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik dan menjadi kemampuan untuk menapaki kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Judul firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema dari perenungan kita saat ini yaitu memimpin ke jalan yang benar. Memimpin ke jalan yang benar. Bacaan ini merupakan nasihat oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan tentu teguran atau nasihat Paulus terhadap penyimpangan yang terjadi di jemaat Galatia itu pasti akan menghasilkan respons yang beragam, yang berbeda-beda. Ada yang disadarkan akan kesalahannya dan hendak bertobat. Tetapi ada pula kelompok orang yang tidak jatuh ke dalam kesalahan tersebut, namun memakainya untuk menghakimi orang-orang yang sudah tersesat.
Setidaknya ada 2 unsur dalam jemaat Galatia, yaitu mereka yang rohani dan mereka yang masih butuh bimbingan, yaitu yang masih muda jatuh ke dalam dosa. Lalu siapa yang harus menolong mereka? Yang harus menolong mereka yaitu mereka yang dapat dikatakan dewasa dalam kerohanian dan iman, serta bijaksana juga berhikmat. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Nah, meskipun demikian, bukan berarti mereka yang rohani tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa. Sebab itu, Paulus menasihati agar mereka yang juga waspada sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Di sisi lain, orang yang rohani tidak boleh membanggakan diri karena sudah mampu membimbing orang lain. Selain itu, juga tidak boleh menghakimi karena kelemahan orang yang mereka layani. Melainkan selalu menegurnya dengan kasih dan tidak membiarkannya untuk terus hidup dan berkanjang dalam dosanya. Membimbing orang berdosa ke jalan yang benar merupakan keharusan bagi kita. Jangan sampai bermasa bodoh terhadap anggota persekutuan yang melanggar. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya hendaknya saling menasihati sebagai wujud dari panggilan kita sebagai gereja. Dan gereja seharusnya menjadi wadah untuk mewujudkan kasih persaudaraan. Ada teguran atas kesalahan, ada pertobatan dari kesalahan yang dilakukan, dan juga ada pengampunan untuk orang yang bertobat. Dalam menjalani kehidupan ini, akan ada tantangan dan pencobaan yang cenderung membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan melalui itu, kita harus selalu merangkul, saling menegur dengan kasih, berlandaskan kasih Tuhan, lemah lembut, dan rendah hati. Karena itu, sebagai sesama orang percaya, kita harus saling membantu, saling membangun, saling peduli satu sama lain untuk bersama-sama mengarah ke jalan yang benar dengan satu tujuan, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selalu memohon tuntunan Tuhan agar senantiasa dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, ya Bapa Sang Pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur untuk segenap kasih-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh diperdengarkan bagi kami sekalian. Sekiranya mengambil bagian dalam diri kami masing-masing, menjadi kekuatan dan kemampuan untuk menapaki kehidupan karunia Tuhan ini. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang baik, memampukan mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Semoga boleh menjalaninya dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu yang sedang menekuni studinya. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan agar dimampukan untuk menjalani pendidikan dengan baik, berkenan bagi Tuhan, dan suatu saat nanti boleh
membanggakan bagi orang-orang yang dikasihinya, terlebih membanggakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dalam masa tua. Kami percaya Tuhan akan menguatkan selalu iman kepercayaan mereka. Semoga senantiasa merasakan kasih Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Di balik kelemahan ada kekuatan untuk mereka. Ya Bapa di sorga, juga berdoa untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka, oleh keluarga. Semoga segala usaha yang dilakukan dapat berkenan bagi Tuhan dan berkenan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi tubuh yang dirasa sakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar dapat memerintah negeri ini dengan baik, memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami senantiasa merasakan damai melalui pemerintahan yang ada. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Kuatkan kami, semoga kami dimampukan untuk menjalaninya dengan berkenan bagi Tuhan. Kiranya kami selalu menyadari bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.